adalah fikih puasa Ramadan. Dengan pembicara kita, ya alhamdulillah yang sudah hadir juga pada sore hari ini, yaitu Ustadz Abdul Haidir. Beliau berdomisili di Depok, Jawa Barat, dengan latar pendidikan di S1 Fakultas Syariah Lipia, dengan pengalaman mengajar sebagai dosen Ma'had Al-Qudwah dari 1995 sampai dengan 1998, dan tenaga dai kantor Jaliyat Sulai Riyadh, Arab Saudi dari 1999 sampai 2015. Beliau sekarang beraktivitas sebagai Wakil Ketua IKADI Depok, sebagai staf Syariah Consulting Center, dan kontributor tetap situs tanya jawab syariah tanyasyariah.com. Beliau memiliki link Instagram yaitu Abdullah Haidir 1, dan YouTube-nya ada iDream TV. Dengan karya tulis beliau, beberapa di antaranya adalah Muharram dan Asyura, Syarah Arba'in Nawawi, dan Sukses Ramadan. Baik, apakah Ustadz? Bagaimana kabarnya Ustadz? Terus kayaknya AFK ya tadi ya. Iya, sepertinya Ustadz udah datang. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya Ustadz? Masih di mute set apa tuh? Baik, maaf tadi terpencet keluar. Nah, baik. Baiklah, karena Ustadz Abdul Haidir sudah berada di tengah-tengah kita juga, mungkin bisa langsung kita mulai kajian pada sore ini. Kepada Ustadz Abdul Haidir, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala. Rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul bermuajahah dalam majelis ilmu ini, ya, walau secara virtual, insya Allah tidak mengurangi hakikat dan substansinya. Kita ingin mendapatkan kebaikan sebagaimana yang Allah janjikan, yang Rasulullah nyatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki menjadi orang baik, maka dia diberikan pemahaman terhadap agamanya. Baik, kajian kita sore ini sesuai dengan momentum yang akan kita temui dan kita akan lalui insya Allah. Atas izin Allah, mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali bulan Ramadan yang tinggal tinggal menghitung hari, ya, sepekan atau lebih, begitu ya. Ini tentu saja hendaknya menyadarkan kita tentang persiapan yang hendaknya kita harus hadirkan. Ya, di antara persiapan yang cukup penting tentu saja persiapan ilmu. Ya, persiapan ilmu, meskipun tentu saja juga ini bukan yang pertama kali kita dengarkan, tapi sudah sering berkali-kali, tapi tidak mengapa. Terus kita ulang lagi, kita perdalamkan lagi, kita perkuat lagi motivasi kita. Baik, kajian kita memang lebih spesifik ya tentang masalah fikih puasa ya, sebagai ibadah ya yang sentral atau ibadah utama dalam bulan Ramadan ini. Ya, ibadah utama bukan berarti puasa lebih mulia dari sholat, ya, tetap sholat lebih utama. Ya, tapi Ramadan ini memang sangat spesifik dengan ibadah. Ya, atau ibadah puasa merupakan perkara yang sangat spesifik di bulan Ramadan, dan ibadah puasa sendiri memiliki keistimewaan dibanding ibadah yang lainnya. Baik, saya coba bahas dari awal saja. Ya, ini memang kajiannya fikih ya. Apabila sudah kita dapatkan tentu akan menguatkan ya
atau juga kalau ada yang belum, mungkin menambah pemahaman kita, atau juga menambah wawasan kita. Baik, sampai di sini suara saya jelas ya, karena saya ini lagi di luar rumah. Ya. Jelas Ustaz. Baik, kalau ada gangguan di telepon aja, saya selalu nggak melihat WhatsApp, di telepon saja kalau ada gangguan. Baik, rekan-rekan sekalian, kita mulai dari definisi ya. Definisi puasa ya menurut bahasa adalah al-imsak. Al-imsak artinya menahan, tidak melakukan sesuatu. Begitu ya. Dalam surat Maryam ayat 26 Allah mengisahkan kisah Maryam ya, ketika Allah berikan Maryam itu keistimewaan atau karomah, yaitu dapat hamil tanpa suami. Ya, maka sebagai salah satu indikasinya Maryam mengatakan inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yauma insiya. Aku bernazar kepada Allah untuk berpuasa. Ternyata apa yang menjadi puasanya Maryam? Falan ukallimal yauma insiya. Ya, aku tidak lagi berbicara hari ini kepada manusia. Jadi dia berpuasa dari bicara. Maksudnya apa? Menahan diri dari berbicara. Adapun menurut istilah ya, yang namanya puasa ta'abbud bil imsak 'anil mufattirat. Ya, beribadah ya dengan cara menahan diri ya dari perkara yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Ya, dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Jadi beribadah pada Allah. Jadi memang puasa niatnya ibadah ya. Kalaupun kadang ada istilah puasa ya diistilahkan, itu cuma istilah saja. Istilah bahasa saja. Ya. Biasanya orang kalau mau cek darah dibilang puasa ya sampai jam 7, jam 9. Nah, itu bukan puasa. Pertama bukan niat ibadah, kedua sampai jam 7 sampai jam 9 bukan puasa. Puasa dari sejak terbit matahari, terbit fajar sampai terbenam matahari. Begitu. Kemudian kewajiban puasa Ramadan juga sudah sangat jelas ya. Kita sering mendengar ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, surat Al-Baqarah 183. 185-nya syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa yang ketemu bulan tersebut, menyaksikan bulan tersebut, dia harus berpuasa. Ya. Jadi ini merupakan dalil-dalil tentang puasa Ramadan. Ya, kemudian juga hadis Rasulullah muttafaq alaih bunyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Baik. Kemudian puasa Ramadan wajib, cuma wajib secara dasarnya. Cuma secara khusus wajib itu bagi siapa? Pertama bagi muslim, syaratnya Islam. Ya, kalau tidak muslim ya tidak wajib puasa. Ya, cuma memang penting dipahami, tidak wajib puasa bukan berarti sembarangan makan di mana-mana. Tentu saja mereka hendaknya memahami ini bulan puasa di tengah masyarakat muslim. Ya, hendaklah ya menghormati orang yang berpuasa, ya, tidak mungkin makan sembarangan dan lain sebagainya. Kemudian balik, ya, masih kecil tidak wajib puasa, cuma kalau dilatih bagus, asal jangan merasa terpaksa, ya nanti dia jadi trauma. Ya, kalau memang nggak kuat ya buka saja. Ya, kalau udah dewasa nggak kuat ya tahan sampai mampunya, begitu ya. Berakal, ya orang gila tidak wajib berpuasa, mampu secara fisik, ya, mampu secara fisik, ya, dia sehat, dia tidak sakit, ya, termasuk juga di sini mampu terkait dengan kalau dia bepergian, ya, safar, ya, sebab orang safar biasanya dalam kondisi berat secara fisik, ya, jadi sakit atau safar. Dia tidak boleh tidak berpuasa. Tapi meskipun demikian, di sini kalau orang safar, orang sakit itu bukannya boleh tidak berpuasa. Dia saat itu boleh tidak berpuasa, tapi nanti harus mengqadhanya. Ya, jadi memang dari segi
kewajiban sebenarnya dia masih wajib, ya. Apakah nanti mengqadha? Ya, itu nanti kalau dia sudah kembali pulih, begitu ya. Baik, kemudian ya ini hadis-hadis ya, yang menjelaskan tentang gugurnya kewajiban. Rufi al-qalamu an thalath, anin naimi hatta yastayqid, wa anis sabiyyi hatta yablugh, wa anil majnuni hatta ya'qil. Pena diangkat berarti tidak ada lagi kewajiban ya pada 3 orang. Orang tidur hingga bangun, anak kecil hingga balik, orang gila hingga berakal. Dalam surat Al-Baqarah 184 Allah katakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Orang yang sudah tidak mampu berpuasa, yaitu orang tua renta dan orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, itu harus memberikan fidyah ya berupa makanan bagi orang miskin. Baik. Kemudian rukun puasa. Ya, rukun puasa ini unik ya. Biasa rukun ibadah itu banyak ya, rukun sholat, rukun haji itu kan banyak. Rukun puasa itu singkat saja. Ya, ini menggambarkan keistimewaan puasa sebenarnya. Ya, karena puasa itu intinya bukan melakukan, bukan melaksanakan, tapi intinya malah meninggalkan. Maka rukunnya cuma 2. Pertama niat, kedua meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Udah, nggak ada lagi. Nggak ada yang harus dibaca, nggak ada yang harus diperbuat, tidak ada. Ya, bahwa kita baca Quran, sodako, sholat Ramadan, sholat tarawih, itu bukan bagian yang langsung berkaitan dengan puasa. Itu berkaitan dengan bulan Ramadan, begitu ya. Tapi kalau puasa nggak ada. Kalau sholat kita harus baca Al-Fatihah, ruku, sujud, begitu ya. Baca tasyahud dan seterusnya. Kalau puasa tidak. Ya, puasa tidak. Ya, kita intinya malah meninggalkan. Ya, menahan diri dari perkara yang membatalkan. Ya. Niat puasa pun, ya ini juga kekhususan puasa dibanding ibadah lainnya. Kalau ibadah lainnya niatnya sekalian dia melakukan. Ya, ketika dia melakukan. Tapi kalau puasa, niatnya khususnya puasa Ramadan atau puasa wajib, itu niatnya sejak malam. Boleh sudah sejak malam. Yang penting sebelum terbit fajar. Sebelum masuk waktu subuh. Ya, dalam satu hadis Rasul mengatakan, malam yubayyitis siyami qoblal fajri fala siyamalahu. Ya, siapa yang tidak berniat ya sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Begitu ya. Tidak ada puasa baginya. Baik, karenanya pembahasan tentang puasa itu ya, yang cukup dominan adalah fikih puasa ya. Perkara yang membatalkan puasa. Itu yang paling penting. Kalau dalam fikih puasa. Ya, bukan apa yang dia lakukan dan dia perbuat, karena memang tidak ada yang dia lakukan. Ya, ibaratnya itu orang puasa ya, dia sahur, dia sholat subuh, lalu dia tiduran aja begitu sepanjang hari. Meskipun tentu makruh ya, itu tidak bagus. Tapi tidak batal puasanya. Ya, walau tidak ada yang dia lakukan. Ya, itu sampai maghrib baru dia makan, ya sudah berarti dia berpuasa. Ya, meskipun tentu itu bukan puasa yang ideal. Ya. Karena inti puasa membatalkan atau meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Apa saja pembatal puasa? Ya, yang sudah jelas ya, makan dan minum dengan sengaja. Ya, makan dan minum dengan sengaja. Pemahamannya kalau tidak sengaja ya nggak batal. Kemudian berhubungan suami istri dengan sengaja, berhubungan intim ya. Maaf ini mungkin ada yang sudah berkeluarga, ada yang belum. Ya, berhubungan intim, berhubungan seksual suami istri itu membatalkan puasa. Bahkan bukan hanya membatalkan puasa kalau ini. Ya, dia berdosa, dia harus bertaubat, dia harus mengqadha puasa yang dia tinggalkan dan harus membayar kafarah. Bahkan disebut kafarah mughallad, kafarah yang berat. Ya, yang Rasulullah suruh pilih, Allah pilih. Pertama memerdekakan budak, kalau nggak kuat berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak kuat, ya, maka memberikan makan kepada 60 orang miskin. Ya, itu kalau berhubungan intim suami istri. Kemudian gimana? Apalagi muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Berarti pemahamannya kalau tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Haid dan nifas juga begitu. Murtad dan gila. Ya, murtad dan gila. Nah, inilah pembatal-pembatal puasa yang disepakati. Ya. Nanti ada lagi pembatal puasa yang tidak disepakati. Yang penting kita sepakati dulu, makan dan minum dengan sengaja, berhubungan suami istri, muntah dengan sengaja,
haid dan nifas plus murtad dan gila. Itu pembatal puasa. Ya. Terkait dengan makan dan minum, kita lihat di sini. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Ya, makan minumlah sampai terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Ya, sampai datangnya malam. Ya. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, man nasiya wa huwa shaim fa'akala aw syariba fal yutimma shaumahu fa innama at'amahu wa saqa. Siapa yang lupa ya sedang dia puasa maka dia makan atau minum maka sempurnakan puasanya. Ya, itu maknanya adalah Allah ngasih makan dan ngasih minum. Ya, dia puasa tapi dikasih makan sama Allah. Ya, dalam hadis riwayat Abu Daud Rasulullah mengatakan wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah menghisap air ke hidung kecuali kalau engkau sedang berpuasa. Itu maknanya juga tidak boleh menghisap air ke hidung atau juga ke saluran makanan. Membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja, hadis Rasulullah man istaqa fa'alal qada wa man dara'ahu qai'u fala qada alaih. Ya, siapa yang sengaja muntah maka dia harus qada puasa. Tapi kalau enggak sengaja muntah saja, dan jarang saya kira kitanya sengaja muntah, yang ada muntah enggak sengaja. Nah, itu tidak batal. Muntah dengan sengaja tanpa sengaja tidak batal. Berjima dengan sengaja, ya mungkin ada yang bertanya kok ada yang enggak sengaja. Ya berjima ya sengaja umumnya. Ya, tapi entah mungkin lupa, entah mungkin lalai atau apa, mungkin saja. Tapi sengaja dia berjima maka batal puasanya, bahkan sebagaimana kita katakan bukan hanya batal, dia kena kafar. Haid dan nifas, nah ini bagi wanita. Ya, bagi wanita datang haid berarti batal puasanya. Maka dicatat sejak hari itu sampai haid berakhir. Ya, kalau dia tidak berpuasa atau di bulan Ramadan, maka harus diganti pada hari lainnya. Kemudian gila dan murtad, ini jelas ya membatalkan puasa. Nah, ada lagi perkara lain yang disebut perkara yang membatalkan puasa, ya, yang diperdebatkan apakah batal atau tidak batal. Pertama bercumbu. Nah, ini lagi-lagi masalah suami istri. Bercumbu. Para ulama sepakat, ya, jika dilakukan dengan sengaja dan mengeluarkan mani, maka dia membatalkan puasa. Ini di luar hubungan intim ya, sekedar bercumbu saja. Ya, maaf ya, peluk-pelukan atau bagaimana. Sengaja sampai keluar mani batal puasa. Tapi kalau tidak batal. Ya, tidak batal. Tapi para ulama menganggapnya makruh dan itu tidak baik ya. Ya, karena puasa ini menahan diri, menahan syahwat. Ya. Kenapa demikian? Ada beberapa dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah mencium istrinya saat dia berpuasa. Ya. Meskipun demikian, Aisyah mengatakan Rasul adalah orang yang paling mampu menahan syahwatnya. Ya. Ini paling tidak lebih hati-hati dihindari. Apalagi misalnya masih pengantin baru, masih ya muda dan seterusnya. Begitu ya. Kemudian satu lagi berbekam. Berbekam juga perkara yang masih diperselisihkan. Ya, bahkan mayoritas ulama berpendapat bekam tidak membatalkan puasa. Ya, bekam tidak membatalkan puasa. Ya, dalam sebuah riwayat Rasulullah dinyatakan Rasulullah berbekam dan dia sedang berpuasa. Ya. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan dalam mazhab Hambali berbekam itu membatalkan puasa. Ya. Membatalkan puasa. Ya. Karena ada riwayat Rasulullah pernah melihat orang berbekam lalu dia mengatakan yang berbekam, yang membekam dan yang dibekam batal puasanya. Gitu ya. Kemudian memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Nah, ini yang banyak pertanyaan. Yang akan banyak pertanyaan. Ya, kalau makan, minum jelas batal. Tapi ini tidak, maksudnya memasukkan sesuatu ke dalam tubuh bukan lewat rongga makanan. Ya, lewat nadi, lewat urat, lewat saluran darah dan semacamnya. Ya. Nah, ini juga diperdebatkan. Ya, apakah membatalkan puasa atau tidak? Ya, baik. Ini memang terkait dengan masalah makan dan minum. Ya. Apakah dia masuk dalam kategori makan dan minum? Ya, kaidah dasarnya sederhana. Ya.
dia baru dikatakan makan dan minum kalau ada dua kemungkinan. Yang pertama dimasukkan melalui jalur makanan dari tenggorokan terus ya ke saluran makanan, pencernaan sampai ke lambung. Nah, kalau begitu masuknya berarti batal puasa. Walau bukan makanan, yang dia minum obat, ya, tetap batal puasanya. Yang kedua, tidak dimasukkan melalui jalur pencernaan makanan, tapi lewat jalur yang lain. Cuma tujuannya untuk makanan, untuk pengganti zat makan misalnya. Nah, itu tetap batal puasanya. Adapun di luar itu, bukan lewat jalur makanan tadi, ya, mungkin telinga, mata, ya, maaf, kadang dari dubur atau disuntik. Nah, itu tidak batal puasanya. Kecuali kalau tujuannya untuk menggantikan zat makanan. Begitu ya. Jadi memasukkan sesuatu ke dalam tubuh juga diperdebatkan. Ya. Intinya kalau tidak lewat jalur makanan dan tidak untuk mengganti zat makanan, maka tidak batal. Ya semacam suntik berobat, vaksin, kalau sekarang yang banyak yang bertanya vaksin, cek darah, ya atau apa, ya, tapi bukan lewat mulut. Kalau dimasukkan lewat mulut ya batal, walaupun itu obat. Gitu ya. Baik. Kemudian pingsan juga jadi perdebatan. Apakah dia digolongkan orang gila atau digolongkan orang tidur? Digolongkan orang tidur. Kalau digolongkan orang tidur pingsan berarti ya puasanya nggak batal. Ya, kalau kita tidur kan puasa nggak batal. Pingsan juga nggak batal. Ya. Ini disebutkan para ulama kalau pingsannya cuma sebentar. Mungkin kaget apa dia pingsan. Semenit 2 menit kemudian dia bangun. Nah, itu nggak batal puasanya. Tapi kalau pingsan berhari-hari ya mungkin sekarang kalau orang sakit koma begitu ya 2-3 hari, 7 hari, nah itu batal puasa. Itu batal. Kemudian ada lagi faktor atau beberapa hal yang bagus kita paham, ya, yaitu perkara yang tidak membatalkan puasa. Ya, pertama berada dalam keadaan junub hingga subuh. Ya, misalnya, maaf ya, seseorang tidur malam, mimpi basah, junub, malas mandi, dia makan, dia sahur, pas dia selesai sahur, azan subuh, dia belum mandi. Boleh nggak itu? Boleh. Ya, tidak mengapa. Ya, tidak disyaratkan orang mulai puasa dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya. Yang penting junubnya sebelum subuh. Ya. Apakah dengan tadi hubungan intim atau yang lain. Yang kedua, mimpi junub di siang hari. Nah, ini mimpi junub. Mimpi ya, bukan berbuat, bergaul atau berhubungan intim. Mimpi. Ya, mimpi biasa mimpi hubungan intim. Lalu misalnya keluar mani. Ya, di siang hari, batal nggak puasa? Puasa nggak batal. Yang batal itu kalau tadi dia bercumbu atau bahkan berhubungan seksual. Nah, itu baru batal. Ya, kalau mimpi nggak batal, ya, mimpi nggak batal. Tapi dia harus mandi junub. Kemudian tidak membatalkan puasa suntik untuk berobat. Ini udah kita singgung tadi. Kemudian mandi atau berendam, boleh kita lagi puasa kita mandi atau berendam di kolam renang, tidak mengapa. Kemudian luka atau ambil darah sedikit. Jadi kalau kita luka ambil darah nggak apa-apa. Tapi kalau donor darah, ya ini yang lebih hati-hati karena ada ulama yang menyatakan batal. Dia disamakan dengan bekam yang membatalkan menurut sebagian ulama. Tidur, kemudian menggunakan parfum, ya itu tidak membatalkan puasa. Baik, berikutnya sunnah saat puasa apa saja? Segera berbuka. Ya, segera berbuka. Jadi jangan tunda-tunda berbuka itu. Ya. Ada aliran namanya Syiah, yaitu kalau berbuka nunggu sampai malam, nunggu sampai isya satu sesudahnya. Nah ini Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengatakan demikian. Azan maghrib datang, kita buka, bahkan disegerakan. Kemudian mengawali berbuka dengan rutop atau kurma atau air putih. Jadi kalau mau buka itu bagus kita pakai rutop. Rutop itu apa? Korma muda. Ya, mungkin sudah mulai banyak yang jual di Indonesia. Atau korma yang biasa, atau air putih. Ini bagus sekali sebenarnya kalau dipakai. Pertama dia sunnah Nabi. Buka seperti ini insya Allah aman dari gangguan-gangguan. Biasanya kita kalau udah buka macam-macam setelah itu gangguannya, ya capek, ya perut mules, ya buang angin, ya masuk angin dan seterusnya. Itu biasa karena pola makan kita berbuka tidak terkontrol. Tapi kalau pola makan berbuka kita air putih atau kurma, itu insya Allah sudah sangat cukup dan sangat baik.
Kemudian berdoa ketika berbuka, saat yang mustajabah, saat berpuasa saat yang mustajabah, jangan lupa berdoa. Sahur, ya, sahur juga merupakan bagian dari sunnah ya dalam berpuasa ya. Jadi jangan nggak sahur ya. Meskipun kita bilang kita kuat walau tanpa sahur. Walaupun Anda kuat walau tanpa sahur, tetap sahur disunnahkan. Dan sahur ini kalau berbuka disegerakan, sahur itu diakhirkan. Ya, mungkin 15, 10 menit bahkan. Ya. Paling lama 20 menit lah ya. 15 itu yang paling cukup. Jadi jangan sampai sekarang ini subuh jam setengah 5, jam setengah 4 udah sahur. Jam 4 sudah jam 3 sudah sahur. Itu malam. Ya. Mestinya menjelang subuh. Ya, menjelang azan subuh. Ya. Mengkonsumsi kurma ya. Baik saat berbuka dan saat sahur sunnahnya makan kurma. Jadi sahur pun sunnah makan kurma. Ya, ini jangan kita terbawa pikiran, saya nggak suka kurma. Biasanya banyak orang-orang, terutama anak muda Indonesia itu nggak suka kurma. Ya. Kita coba usahakan suka dengan niat sunnah. Ya. Insya Allah Allah akan mudahkan. Di samping para pakar gizi juga mengatakan kurma itu kandungannya sudah cukup untuk orang berbuka. Ada karbohidrat, ada lemak, ya, ada apalagi protein dan semacamnya. Baik, kemudian makruh. Ya. Yang dimakruhkan apa? Orang berpuasa tidak meninggalkan ucapan buruk. Dia bercumbu, dia berbekam, banyak melakukan hal yang sia-sia. Hal yang harus kita waspadai ya. Anak-anak muda biasanya kalau sore ya dia apa istilahnya jalan-jalan sore itu ya. Kalau lagi puasa ngabuburit ya. Ya, ini juga nggak layak kalau sampai setiap hari dan makan waktu yang lama atau juga main main catur berjam-jam, main game, megang HP, internet termasuk ya. Itu puasa kita nggak berkualitas kalau begitu. Ya. Kemudian jadi meninggalkan perkara yang buruk ya. Meninggalkan atau banyak melakukan hal yang sia-sia. Ya. Kemudian ya tadi ya seperti apa begitu ya, nongkrong di kafe berjam-jam, nah, itu atau tidur terus, ya, itu tidur bukannya nggak boleh dan tidak batal puasa, tapi terusan tidur makruh dalam puasa. Kemudian bersikat gigi atau bersiwak di siang hari setelah puasa, ini memang pendapat mazhab Syafi'i ya. Meskipun sebagian ulama mengatakan tidak makruh, ya, tapi mazhab Syafi'i mengatakan makruh bersiwak setelah zuhur bagi orang yang berpuasa setelah zuhur. Kemudian ada orang yang uzur, ya boleh tidak berpuasa siapa saja, sakit, safar, ya. Orang tua renta yang tidak ada harapan sembuh, wanita haid dan nifas, wanita hamil dan menyusui, orang dalam kondisi tertentu yang sulit baginya berpuasa. Ya misalnya dia lagi jaga malam, nggak bisa dia tinggalkan. Nah, kalau ini nggak masalah ya. Apa misalnya orang berat ya, mungkin dia kerja, tapi hari itu kerjanya sangat berat. Kalau dia lanjutkan puasa, mungkin dia akan kolaps, jatuh. Ya, maka dia tidak berpuasa. Ya dalam kondisi kayak gitu boleh. Ya, boleh. Nah kemudian, ya, dalam puasa ada masalah qadha, fidyah dan kafarah. Qadha itu apa? Mengganti kewajiban mengganti puasa. Kalau fidyah, kewajiban mengganti dengan makanan karena uzur syar'i. Jadi ada uzurnya, tapi harus bayar fidyah. Ini siapa? Ya, orang tua renta tadi. Orang tua renta yang tidak ada harapan dan orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Kemudian kafarat. Ya. Kafarat ini kewajiban tertentu karena kelalaian, jadi semacam denda lah. Jadi kalau fidyah itu bukan karena kesalahan, ya mungkin dia sakit tadi, dia nggak bisa milih. Tapi kalau bayar kafarat itu ada kelalaian. Ya. Nah, yang kafarat itu adalah kalau orang berhubungan intim di siang hari bulan Ramadan. Nah itu qadha. Jadi kapan kita qadha, kapan kita fidyah, kapan kita bayar kafarat itu hendaknya dipahami. Ya. Kalau qadha itu kalau orang meninggalkan karena uzur, haid, nifas, sakit, safar, itu dia harus qadha. Begitu ya, dia harus qadha puasanya.
Tapi kalau dia sakit warenta atau sakit arah sembuh, baik dia bayar fidyah. Nah ini beberapa hadis ya. Karena Rasulullah SAW yustiru ala rutabat qabla an yusalli fa illam takun rutabat fa ala tamarat fa illam takun hasanawati mimma. Rasulullah itu berbuka puasa dengan beberapa rutub sebelum salat. Jika ada rutub, maka dengan beberapa kurma. Jika tidak beberapa kurma. Jika tidak ada kurma, maka beliau ya minum dengan beberapa teguk air. Jadi kalau nggak ada kurma, kalau kita tuh istilahnya kalau nggak ada kurma bisa diganti manis-manisan begitu ya. Ya kolak lah, es campur lah dan semacamnya. Kalau Rasulullah tidak ada kurma, dia memilih air putih, air bening. Dan ternyata air bening, air putih itu sangat efektif bagi orang berbuka. Jadi penting memang kita mengelola dan mengatur agenda berbuka kita. Ya, kadang-kadang kita suka lupa diri. Ya karena kita lapar, haus seharian. Ya tiba-tiba di meja makan ada es kelapa, ada es cendol, ada es dawet, wah macam-macam lah. Ya, es dawet juga ya. Es campur dan semacamnya. Maka ketika buka langsung dia santap semua. Akibatnya apa? Malas sholat, berat sholat, ngantuk, belum lagi nanti kolesterol, belum lagi mungkin darah tinggi dan seterusnya. Maka memang saat berbuka itu juga saat di mana kita melatih kesabaran kita untuk tidak makan apa saja yang kita mau. Ya, kalau biasa lagi puasa itu kan mata kita suka menjadi mata yang lapar. Lihat itu cocok, lihat pengen beli, pengen makan. Padahal ketika kita berbuka, sedikit saja kita berbuka dengan beberapa kurma misalnya, ya itu sudah apa ya, mengurangi, bahkan menghilangkan keinginan untuk menyantap yang lain. Bahkan kurma itu ya juga sunnah sebenarnya kalau sahur. Ya. Rasulullah mengatakan ni'ma sahur mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahur orang beriman itu adalah kurma. Ya, maka ini memang kebutuhan kita terhadap kurma di bulan Ramadan ini bagus kalau kita tingkatkan. Ya. Kadang-kadang anak muda itu agak malas makan kurma karena lengket, manis begitu ya. Nah, kita melihatnya jangan cuma dari soal cocok nggak cocok. Kita melihatnya dari sisi sunnah. Ini yang Rasulullah contohkan, ini yang Rasulullah ajarkan, maka kita lakukan. Nah, itu betapa indahnya, ya, betapa bagusnya. Di samping mengkonsumsi kurma itu, kalau kata orang medis, itu sangat bagus ya buat pencernaan sebagai awal dari makanan yang masuk ke lambung kita setelah 12 jam, 11 jam kita tidak makan. Ya, betapa banyak saran-saran kebugaran itu. Salah satu yang diandalkan oleh para dokter adalah apa? Berpuasa. Ya, karena puasa ini walaupun lapar, walaupun haus, tapi dia insya Allah mampu membangun tingkat kesehatan seseorang. Begitu ya. Baik, rekan-rekan sekalian, saya kira itu ya bahasan tentang fikih puasa mungkin tidak panjang ya. Selebihnya mungkin kita banyak-banyak saja berdiskusi atau tanya jawab jika ada yang mau didiskusikan. Ya. Jika ada yang mau diskusikan. Dari sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ustadz Abdul Khaidir yang telah memberikan kita materi yang sangat luar biasa sekali. Baiklah, selanjutnya untuk tidak membuang waktu lagi, bagi teman-teman yang ingin bertanya kepada Ustadz, boleh dipersilakan untuk bertanya. Tes. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Masuk. Masuk ya? Baik, masuk. Waalaikumsalam Ustaz, jazakallah khair atas materinya. Saya ingin bertanya, jadi beberapa teman kami ada istilahnya tuh nyemen tuh kayak nggak puasa gitu, Tad, dengan sengaja. Nah itu masuknya itu ke dalam kodoka atau kafaratkah atau fidyah? Dan untuk apa menembusnya itu, apakah kita perlu menggantinya lagi atau seperti apa, Tad? Baik, ini orang yang nggak puasa tanpa uzur berarti ya? Karena dia males, dia masa bodoh begitu ya? Iya, kalau dilihat gitu sih, sengaja gitu. Ya, orang seperti itu yang paling utama, orang seperti itu yang paling utama taubatnya.
Ya, jadi dia jangan nanya ini gimana saya qadanya, sementara dia masih begitu aja, masih minum minuman keras atau apa. Yang paling penting dia taubat dulu, ya, taubat dengan memenuhi 3 unsur, menyesali, meninggalkan perbuatan itu, dan sama sekali ke depan dia tutup pintu, tidak memberikan itu sedikit pun. Itu taubat. Ya. Mengenai puasa itu masalah fikih. Kadang-kadang ada yang mengatakan oh itu harus puasa, itu nggak wajib puasa. Tapi yang kuat, jumhur ulama mengatakan orang yang meninggalkan puasa sama dengan meninggalkan sholat, harus diqadha walau mungkin satu-satu atau dicicil per bulan. Begitu ya, dicicil per bulan. Maka sekali lagi dia harus qadha. Ya. Kecuali yang nggak harus qadha tadi, kalau orang tua renta tidak ada harapan sembuh atau orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, nah dia cukup membayar fidyah. Tidak harus qadha. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Terima kasih banyak. Wa iyyakum. Nah, baiklah, dari teman-teman yang lain, apakah ada juga yang ingin memberikan pertanyaan? Oke, saya ingin bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, saya mau nanya Ustaz. Ini mungkin sedikit mirip ya sama pertanyaan Ismail. Jadi misalnya ada seseorang yang dulunya bisa dibilang kurang baik gitu, sehingga dia seringkali bolong puasanya, bahkan nggak diganti hingga bulan Ramadan selanjutnya gitu. Dan tapi kemudian orang tersebut berubah lebih baik. Nah, pertanyaannya, orang yang kayak gitu perlu mengganti puasanya atau enggak Ustaz? Dan kalau perlu kan tadi dibilang harus dicicil ya. Tapi kalau dia lupa sampai berapa kali dia lupa nggak puasanya, itu harus gimana Ustaz? Ya, ini memang hampir sama dengan yang tadi. Ya, memang ada 2 pendapat itu terkait dengan orang yang meninggalkan puasa kemudian dia taubat. Ya. Yang pendapat mayoritas para ulama tetap seperti tadi. Ya, dia harus mengqadha puasanya. Ya. Udah berapa tahun terjadi? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Katakan 5 tahun. Katakan 5 tahun. Berarti kalau mau dikali 5 tahun ini, ya, dalam 1 bulan katakan berapa? 30 hari. Maka 30 kali 5 berarti 150 hari. Ya. 150 hari. Ya. Maka dia harus mengqadha puasanya. Itu menurut pendapat mayoritas para ulama. Sholat, puasa begitu. Ya, meskipun memang nanti banyak perdebatan juga, itu bagi orang yang tidak bertaubat ya, sekedar uzur syar'i. Kalau udah bertaubat maka taubat menghapus dosa sebelumnya. Ala kulli hal itu memang ada perbedaan pendapat. Ya. Intinya adalah yang pertama dia sudah bertaubat, itu yang paling utama. Ya. Taubatan nasuha. Yang kedua teknisnya ini memang tidak ada hadis atau Al-Quran yang menjelaskan secara terperinci. Ya, berarti karena itu memang para ulama berijtihad, tapi yang cukup kuat memang menyatakan bahwa orang seperti itu tetap harus mengqadha. Ya. Berapa jumlahnya? Ya sesuai jumlah yang ditinggalkan. Dia kira-kira saja. Kalau sebulan, sebenarnya juga kalau misalnya sebulan, ya, itu nggak sulit kalau kita cicil. Sebulan dikatakan 12, yang efektif 10 bulan misal. Maka kita tidak berpuasa atau berpuasa di 10 bulan tersebut. 10 bulan ini kelihatannya banyak, sebulan ini kelihatannya banyak. Ya. Tapi kalau seandainya kita bagi, kita jadwal ya, dalam sebulan kita 3 rakaat aja deh. Ya ternyata ketika sampai 10 bulan ke depan udah 30 puasa ya, bukan 30 rakaat ya, bukan 30, udah sampai 30 puasa. Ya. Jadi nggak ada yang sulit insya Allah kalau ada kemauan untuk mengqadha puasa. Meskipun wallahu alam ada sebagian ulama mengatakan kalau dia babnya taubat maka dia cukup membayar fidyah. Itu mungkin bisa kita pakai kalau kondisi berat. Tapi kalau kondisi kita lapang, kita mudah, maka puasa lebih baik. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Apakah dari teman-teman masih ada yang memiliki pertanyaan seputar penjelasan Ustadz tadi?
Oke, baiklah. Sepertinya dari teman-teman sekalian sudah tidak ada yang bertanya. Jadi saya anggap sesi tanya jawab ini sudah jelas ya untuk teman-teman sekalian. Karena sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, maka mungkin sesi tanya jawab akan saya tutup. Terima kasih kepada Ustadz Abdullah Khaidir yang telah menyempatkan hadir untuk mengisi kajian kami di sore hari ini. Terima kasih Ustadz. Baik, sama-sama. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka berakhir pula lah kajian kita pada sore hari ini. Oke, marilah kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Jazakumullah kasih. khair, Wahid. Terima kasih Kak Wahyu dan kakak-kakak panitia. Terima kasih guys.